Rencana investasi jumbo dari investor asing mendapat resistensi yang cukup masif oleh warga setempat, terutama warga yang merasa telah tinggal di Pulau Rempang secara turun-temurun. Langkah-langkah resolutif yang sedang diambil pemerintah sudah mulai memperlihatkan hasil. Namun belum tuntas urusan Pulau Rempang, kini muncul gejolak baru. Kali ini kericuhan terjadi akibat demonstrasi yang digelar oleh ratusan penambang di kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis 21 September 2023. Dalam aksi amuk massa tersebut, massa membakar kantor Bupati Pohuwato dan merusak fasilitas di perusahaan tambang emas milik Pani Gold Project. Fasilitas pemerintah yang dirusak massa diantaranya kantor Bupati, kantor DPRD Pohuwato, dan rumah dinas Bupati. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kasus Pulau Rempang dan Pohuwato hanyalah 2 kasus dari ratusan kasus konflik agraria di negeri ini. Bahkan telah terjadi peningkatan eskalasi konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, ada juga dalam hal teradu, peringkat tertinggi ditempati oleh korporasi 30,6%, pemerintah daerah 17,7%, pemerintah pusat 17,6%, dan kepolisian 7,4%. Di sini jelas tercermin bahwa korporasi seringkali terlibat dalam kasus konflik agraria di lahan yang ternyata telah diberikan izin oleh pemerintah, tapi tanpa mempertimbangkan keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Namun, jika diagregasi institusi pemerintah secara umum, baik pusat, daerah, dan institusi kepolisian, maka sebenarnya secara persentase pemerintah adalah pihak yang juga paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait dengan konflik agraria. Hal tersebut sangat bisa dipahami karena berdasarkan data dari Komnas HAM, penyebab konflik agraria yang terus terjadi memang berkaitan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah, baik di tingkat nasional, lokal, maupun secara sektoral. Di sini ada beberapa faktor permasalahan Rempang dan Pohuwato. Pertama, ada masalah kebijakan yang sensitif dengan keberadaan dan keberlangsungan masyarakat setempat. Kedua, adanya masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Ketiga, buruknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat, antara pemerintah dan pengusaha, dan antara pengusaha dan masyarakat setempat. Keempat, masalah yang nampaknya menjadi sebab awal dari semua simpang siur kebijakan pemerintah di atas adalah adanya keberpihakan yang berlebihan dari pihak pemerintah kepada pengusaha dan investor atas nama kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional. Memang investasi adalah salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi yang sangat diharapkan pemerintah saat ini karena memiliki multiplier efek kepada pembukaan lapangan pekerjaan dan imbas ekonomi lainnya ke sektor lain. Namun, pemerintah tetap harus memiliki harga diri dalam mencari investasi di satu sisi dan harus menjadi garda terdepan dalam menjaga harga diri masyarakat setempat di sisi lain, bukan malah sebaliknya. Jika pemerintah tidak mengubah paradigma menghamba investor seperti hari ini, saya kira kasus seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Pohuwato akan terjadi kembali di lokasi konflik agraria lainnya. Karena pada dasarnya, rakyat pada umumnya dan masyarakat setempat pada khususnya adalah perisai sejati bagi investasi yang datang, perisai dari segala gangguan. Dengan lain, perkataan masyarakat adalah mitra utama yang harus didahulukan oleh investor dan otoritas terkait. Semoga pemerintah benar-benar mengambil pelajaran penting dari kasus di Pulau Rempang dan juga Pohuwato.